Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, yang mau saya katakan di dalam permenungan ini adalah apa? Bacaan pertama, tadi dikatakan dalam surat Yakobus, hendaklah engkau menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Dan dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Apa konektivitas atau hubungan dari kedua hal ini? Dan yang luar biasa, dari Mazmur tanggapan, Tuhan, siapa boleh diam di gunungmu yang kudus? 3 pesan yang hari ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Yang pertama adalah kita hendaknya menjadi pelaku firman. Kita sering mendengar firman Tuhan. Kita membaca kitab suci, renungan, mendengarkan khotbah Romo dan lain sebagainya. Bahkan kita sering mendengar nasihat-nasihat juga yang bagus-bagus, tapi pelaksananya adalah actionnya apa? Nah, gitu loh. Tindakannya apa? Jadi kita jangan menjadi manusia NATO, not action, talk only. Jadi hanya ngomong saja tapi tidak ada suatu tindakan. Nah, apa kaitannya dengan Mazmur tanggapan tadi? Tuhan, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tadi dikatakan orang yang tidak berlaku cela, tidak berbuat jahat dan seterusnya. Nah, mereka yang menjadi pelaku firman adalah mereka yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka yang pantas diam di rumahnya yang kudus, di gunungnya yang kudus. Nah, mereka yang bagaimana? Mereka yang terbuka hati untuk dicelikkan matanya oleh Tuhan, kebutaan rohani. Jadi luar biasa 3 bacaan hari ini, 3 hal yang kita dengar dari surat Yakobus, dari Mazmur tanggapan, dan dari bacaan Injil Markus benar-benar memberikan pencerahan untuk kita pagi ini. Jadi kita menjadi wow gitu, dar gitu loh. Maka pada demikian, pertama, kita ya di tempat kita di mana-mana saja lah, saya nggak mengatakan di sana di sini dan tidak. Rata-rata di tempat kita ini banyak orang yang hanya banyak bicara. Wah, kalau ngomong pinter. Bukan ngomong berpidato, bukan itu, tapi ngomong entah gosip atau apa, pintar. Wah, kalau ngomongin orang, kritik orang, pintar. Tetapi actionnya dulu, wow. Bahkan saya kadang-kadang, mohon maaf, ini bukan ngomong soal, mohon maaf sekali lagi, bukan ngomong soal duit atau apa ya. Biasanya kalau dalam suatu kelompok, organisasi atau paroki atau apa, mereka yang banyak omong biasanya sedikit nyumbang. Percaya dengan saya. Sedikit nyumbang. Saya ngamati, dan saya mengamatinya itu bukan setahun, 2 tahun, 25 tahun, saudara-saudari. Biasanya dalam suatu kelompok komunitas apa saja, justru yang diam saja orang itu justru yang biasanya yang malah sangat berperan. Tapi yang begitu banyak ngomong, begitu banyak ngeritik, begitu ini kayaknya semuanya itu salah semua, yang benar dia sendiri gitu loh. Nah, itu biasanya orang itu malah nggak melakukan apa-apa. Ini nggak nyindir siapa-siapa, saudara-saudari. Ini nggak nyindir. Andai kata terjadi bukan di Indonesia, tapi di negara lain. Di Indonesia aman-aman saja. Nah, itu yang pertama, jadi pelaku firman. Jadi biasanya mohon maaf nih kalau di paroki ngeritik pastor parokinya, oh pastor paroki begini. Enggak, saya bukan membela pastor paroki, tidak. Faktanya itu. Mereka tidak tahu bahwa pastor paroki memikirkan, para pastor itu memikirkan bagaimana paroki ini harus berjalan, karena harus mempertanggungjawabkan juga kepada uskup dan juga kepada Tuhan kan, kepada provinsial kalau itu biarawan. Artinya saudara-saudari, ada yang dipikirkan, ada yang mau dilakukan. Nah, yang kedua, ungkapan dari Mazmur tanggapan tadi. Siapa yang layak pantas tinggal di gunungmu yang kudus Tuhan? Mereka yang hidupnya tanpa celah, mereka yang berbuat baik, mereka yang punya hati penuh belas kasih. Ini mereka yang sudah yang tadinya buta dicelikkan, dibukakan oleh Tuhan. Saudara-saudari, indah sekali bacaan pada hari ini untuk membuat kita berani bertindak, berbuat. Karena, nah, pertanyaan gini untuk bacaan Injil sekarang. Karena gini, mengapa Yesus sampai 2 kali memegang mata orang buta itu? Yang pertama dipegang, kemudian Yesus bertanya, apa yang terjadi? Orang buta itu mengatakan, saya melihat pohon-pohon yang bergerak, melihat sesuatu yang bergerak-gerak gitu loh. Aku melihat sesuatu berjalan-jalan seperti pohon berjalan gitu loh. Wah, Yesus mungkin, wah ini belum yakin benar orang ini, mungkin saya nggak ngerti. Sebenarnya Yesus bisa menyebutkan di tempat lain, di teks yang lain, Yesus langsung sembuh itu orang buta itu, Bartimius langsung sembuh. Tapi si orang buta ini kelihatannya kok 2 kali. Nah, pertanyaannya adalah
Yang salah siapa? Apakah Yesus? Tidak, Yesus benar, ya. Sangat benar. Yang salah ya si buta tadi. Dalam hal ini mungkin tidak dikatakan dalam bacaan kitab suci, atau mungkin ya bisa berdiskusi, kita saling bereksegese gitu. Nah, yang mau saya katakan, dari disposisi batin si orang buta tadi belum sungguh-sungguh percaya. Kalau orang sakit-sakit yang lain kan berkatakan, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Jadi itu. Atau perempuan dari Sirofenisia yang mengatakan, yang anjing-anjing pun makan dari remah-remah Tuhan. Atau perempuan yang kena pendarahan 12 tahun, jika aku menyentuh ujung jubahnya saja aku sembuh. Atau perwira dari Kapernaum yang mengatakan, Engkau berkata saja hambaku akan sembuh. Nah, iman-iman seperti itu membuat terjadi kesembuhan. Nah, si buta yang hari ini, ternyata ini pelajaran untuk kita. Kadang-kadang kita dalam hidup sehari-hari, in English we call that daily activity. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini tidak sungguh-sungguh percaya, gitu loh. Tidak sungguh percaya, bahkan ya antara iya dan tidak gitu loh. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah, siapa yang berhak tinggal di gunung yang kudus? Mereka yang berhati tanpa celah dan hidupnya baik. Mereka yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Mereka itu yang merasakan betul-betul dibukakan mata oleh Tuhan. Karena yang parah itu bukan kebutaan mata, saudara-saudari, tapi kebutaan mata rohani. Ini yang parah. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah kita menjadi pelaku firman. Itu saja. Pelaku firman. Yakobus memberikan gambar yang luar biasa. Luar biasa. Yang mengatakan begini, sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika hanya orang mendengarkan sabda saja, oh bagus, Romo khotbahnya bagus, senang saya Romo, aduh bagus. Nggak penting itu, yang penting pelaksanaannya. Saudara-saudari, yang terbuai, lagu-lagu indah, lagu-lagu rohani kan banyak indah-indah ya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ya bagus merasakan. Tapi bagaimana setelah merasakan itu loh? Kelanjutannya itu loh apa? Hello, saudara-saudari. Kelanjutannya, nextnya itu apa gitu loh. Anda merasakan kasih Tuhan, merasakan luar biasa. Aduh, retret ini bagus, Romo pinter. Aduh, rasanya aduh luar biasa. Bagi saya yang penting setelahnya apa gitu loh. Setelah retret ini apa? Setelah Anda mendengarkan khotbah Romo itu apa? Pelaksanaannya itu. Hello, saudara-saudari. Ini yang penting. Ini yang lebih penting, yaitu setelah Anda mendengar katanya khotbahnya bagus, lagunya bagus, atau nasihat ini bagus, bla 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 bagus. Prakteknya apa? Gitu loh. Ini prakteknya. Dan ini sungguh luar biasa, saudara-saudari. Wow, ini dicerahkan benar-benar dicerahkan, saudara-saudari yang terkasih. Wow. Saudara-saudari yang terkasih, tetap berjuang, bersemangat. Semoga hari ini menjadi penentuan untuk kita mengatakan, Tuhan, aku bukan hanya pendengar firman-Mu, bukan hanya pendengar sabda, tapi aku adalah pelaksana sabda itu. Aku akan berusaha untuk berhati tidak ada celah. Aku berusaha untuk berbuat baik. Aku berusaha untuk memperhatikan, dikatakan tadi, orang yatim, kemudian orang-orang yang benar-benar memerlukan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, just do it, lakukan saja. Maka Anda pantas untuk tinggal di gunung Tuhan yang kudus. Pantas tinggal di gunung Tuhan yang kudus. Kalau Anda hidup tanpa celah, berusaha baik, dan menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati.